Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sri Kuncoro dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 13. Saya akan menjelaskan materi terkait tolak peluru. Pengertian tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Tolak peluru dilakukan dengan gaya mendorong atau menolak terhadap sebuah peluru atau bola dari logam sejauh mungkin dengan menggunakan teknik tertentu. Gerakan menolak dalam olahraga tolak peluru dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Badan menyikut secara khusus dengan badan agak bersandar ke depan merupakan sikap dari olahraga atletik tolak peluru ini. Tolak peluru bisa dilakukan di lapangan terbuka ataupun tertutup. Tolak peluru atau shot put dalam bahasa Inggris juga dilombakan pada pesta olahraga multicabang semisal Olimpiade dan Asian Games. Sesuai peraturan Asosiasi Federasi Atletik Internasional atau IAAF, berat peluru yang digunakan dalam perlombaan resmi adalah 7,26 kg untuk putra dan 4 kg untuk putri. Peraturan tolak peluru. Berikut adalah peraturan tolak peluru sesuai standar IAAF. 1. Berat peluru untuk atlet putra adalah 7,257 atau 7,26 kg atau 16 pon dengan diameter 125 mm. Sementara untuk atlet putri beratnya adalah 4 kg atau 8,8 pon dengan diameter 103 sampai 105 mm. 2. Durasi bagi seorang atlet sejak namanya dipanggil hingga selesai melakukan lontaran dalam area terbatas selama 60 detik. 3. Atlet harus melempar peluru dalam area lingkaran berdiameter sekitar 2,134 meter dilengkapi papan tumpuan setinggi 10 cm di garis batasnya. 4. Peluru yang dilempar harus jatuh dalam sektor tujuan yang memiliki radius 34,92 derajat dari area lempar agar tidak mengalami diskualifikasi. 5. Jika peluru jatuh di luar sektor lingkaran dalam pertandingan tolak peluru, maka pertandingan diperbolehkan. 6. Ketika melakukan lemparan, atlet hanya boleh menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 7. Atlet dilarang keluar lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah. Atlet baru bisa meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat di area sasaran. Cara memegang peluru. Yang pertama, meletakkan peluru di telapak tangan bagian atas. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi agak renggang. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dengan posisi menekuk, dan ibu jari berada pada posisi biasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan peluru. Kemudian, berikan tenaga lebih pada ibu jari untuk menahan peluru lebih kuat agar tidak jatuh. Yang kedua, rapatkan semua jari. Rapatkan semua jari dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Yang ketiga, meregangkan jari-jari. Rapatkan jari-jari dengan posisi agak renggang. Teknik yang satu ini cocok untuk atlet dengan ukuran telapak tangan yang lebih kecil. Gerakan sikap badan saat akan menolak peluru. Yaitu yang pertama, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan, kedua kaki dibuka. Kemudian, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agak serong ke samping kanan. Yang ketiga, badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Yang keempat, tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan sikut dibengkokkan berada di depan sedikit agak serong ke atas lemas. Yang kelima, tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan. Yang terakhir, pandangan tertuju ke arah tolakan. Gerakan spesifik menolak peluru. Yang pertama, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, sikut ditarik serong ke atas, ke belakang, atau ke arah samping kiri, pinggul, dan pinggang serta perut diputar ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengah-dahkan, pandangan tertuju ke arah tolakan. Dan terakhir, saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan,
Secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas, ke depan, ke arah tolakan atau parabola bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Gerakan badan setelah menolakkan peluru. Yang pertama, setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat, atau kaki kanan kira-kira menepati tempat bekas kaki kiri atau kaki depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang kedua, kaki kiri atau kaki depan diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangan. Yang ketiga, badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Yang terakhir, tangan kanan dengan sikut agak dibengkokkan berada di depan sedikit agak di bawah badan. Tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Gaya menyamping. 1. Mengawali dengan sikap permulaan. Arah sasaran dengan bahu kiri menghadap ke samping. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu. 3. Tangan kanan memegang peluru dan menempelkannya antara tulang rahang dan selangkah siku yang mengarah ke samping bawah, dan lengan kiri mengimbanginya dalam posisi yang wajar. 4. Dilanjutkan dengan gerakan tolakan. Kaki kiri diayunkan lurus ke samping kiri bersamaan dengan menjingkrakkan kaki kanan. 5. Gerakan jingkrak dilakukan serendah-rendahnya, segaris dengan arah tolakan dan mendarat dengan kaki kanan terlebih dahulu setelah kaki kiri mendarat dengan cepat dan kuat. 6. Tekukan lutut kaki kanan diluruskan, disertai sedikit putaran badan ke arah kiri. Berat badan dipindahkan ke kaki kiri yang masih sedikit ditekuk. Tangan kanan diluruskan ke arah tolakan. Kemudian peluru dilepaskan dibantu dengan kekuatan lemparan pergelangan dan jari-jari tangan. Dan terakhir, gaya diakhiri dengan melangkahkan kaki kanan dengan pendek, sementara kaki kiri diayunkan ke belakang untuk menjaga keseimbangan lengan kanan. Tolakan mengarah ke depan atas. Gaya membelakangi atau gaya O'Brien. 1. Diawali dengan sikap permulaan. Ambil awalan dengan membelakangi arah tolakan. 2. Bungkukkan badan ke depan dengan kaki kanan dengan lutut ditekuk dijadikan sebagai tumpuan, sementara kaki kiri diangkat lurus menuju tolakan. 3. Menolak peluru dengan menarik kaki kanan ke belakang atau ke arah tolakan dengan cepat. 4. Kenakan kaki kiri pada papan tolakan dengan badan tegap membungkuk dan tangan kiri diluruskan ke atas dengan rileks dan pandangan ke arah bawah. 5. Tekukan kaki kanan untuk berjingkrak rendah ke belakang dan disertai ayunan sepanjang kaki kiri jauh ke belakang. 6. Setelah berjingkrak disusul dengan kaki kiri, badan berputar ke kiri serong ke atas, kemudian berat badan dipindahkan ke kaki kiri yang masih ditekuk dengan tangan kanan diarahkan ke sudut tolakan. Yang ketujuh, lepaskan peluru. 8. Akhiri gaya dengan mengangkat kaki kanan pendek ke depan dan kaki kiri diayunkan ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Gaya berputar atau spin. 1. Untuk awalan, posisikan tubuh menghadap ke belakang. Tangan kanan memegang peluru dan menempelkannya ke leher kanan. Badan dalam posisi tegak dan kepala miring. 2. Sejajarkan kedua kaki, jadikan kaki kiri sebagai tumpuan supaya kaki kanan bisa diayun menuju tengah lingkaran. 3. Kaki kanan menuju area tengah lingkaran dengan tetap membelakangi area pendaratan dan sudah bersiap menjadi poros. 4. Sebelum kaki kanan menapak tengah lapangan, kaki kiri yang sebelumnya menjadi poros diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar, sehingga pada akhir putaran tubuh, kaki kananlah yang menjadi poros. 5. Tapakkan kaki kiri di daerah belakang kaki kanan, sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh serong ke arah samping belakang. 6. Setelah kaki kiri menapak, tubuh dihadapkan ke sektor pendaratan, bersamaan dengan tangan sebelah kanan melakukan tolakan ke arah depan dengan kekuatan penuh.
Putaran tumit, pinggul, lutut, dan dada ke arah depan akan memberikan tambahan daya dorong. Dan terakhir, setelah peluru terlempar, kemungkinan besar tubuh masih akan berputar karena energi yang dilepaskan membentuk garis putaran tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.